Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama Bu Konita di mata kuliah Sosioinformatika dengan materi etika dan implementasi dalam hukum masalah pencurian dan juga pembajakan. Gitu. Jadi di informatika ini sangat rawan sekali ya karya kita dicuri dan juga dibajak. Bagaimana sih hukum menyikapi hal tersebut akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Etika di sisi lain adalah sistem, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku individu. Etika, adab itu sama. Ya, jadi adalah hukum itu perilaku manusia kepada masyarakat dan dia tertulis, etika itu tidak. Gitu. Konteksnya lebih ke sosial ya. Nah, dalam konteks hukum, etika itu berperan penting dalam membentuk peraturan, mengambil keputusan hukum, dan menerapkan hukum. Jadi bisa dibilang bahwa hukum tersebut hadir menggunakan etika-etika yang ada. Dalam kuliah ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana etika mempengaruhi dunia hukum, khususnya dalam masalah pencurian dan juga pembajakan. Etika dalam hukum. Jadi mengingat yang materi kemarin, definisi etika adalah studi tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam tindakan dan perilaku manusia. Sedangkan etika hukum itu membahas bagaimana prinsip-prinsip etika itu mempengaruhi pembuatan undang-undang dan penerapannya. Contohnya, hadirnya undang-undang UU pornografi itu pasti di dalamnya sebelum itu hadir kan ada etika yang membentuk hukum tersebut seperti itu. Nah, peran etika dalam hukum itu apa? Jadi, etika itu memberikan dasar moral bagi hukum. Hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat. Etika membantu dalam pembentukan peraturan hukum yang adil dan berlaku bagi semua individu. Seperti itu. Nah, sekarang masalah pencurian dan juga pembajakan. Nah, ini rawan sekali ya kita. Kalau secara definisi, pencurian adalah tindakan mengambil properti orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Sedangkan etika dalam kasus pencurian melibatkan pertimbangan nilai pribadi, hak milik, dan juga keadilan. Pembajakan adalah penggunaan atau distribusi karya atau properti intelektual tanpa izin pemiliknya. Etika dalam kasus pembajakan itu melibatkan hak cipta, hak kepemilikan intelektual, dan dampak ekonomi. Nah, bagaimana implementasi etika dalam hukum? Jadi, legislator dan pengambil keputusan hukum harus mempertimbangkan etika dalam membuat undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Kira-kira kalau misalnya kita sebagai seorang pengambil keputusan, ketika kita mengeluarkan sebuah undang-undang, jangan sampai undang-undang tersebut melukai etika-etika yang berlaku di masyarakat, seperti itu. Misalnya undang-undang melegalkan ganja secara luas misalnya tanpa dibatasi. Ya tentu saja banyak misalnya di kasusnya orang-orang Indonesia pasti protes semua karena nggak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, nggak sesuai dengan etika-etika yang ada gitu. Nah, peran etika dalam menilai apakah tindakan atau perbuatan itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Penegakan hukum harus mencerminkan etika dengan memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum secara adil dan sesuai dengan beratnya pelanggaran, gitu. Nah, etika itu hadir untuk apa? Meskipun warganya dihukum, itu tidak menggunakan hukuman-hukuman misalnya di luar etika yang berlaku seperti itu. Misalnya ini contoh studi kasus ya. Lalu etika dan hukum di studi kasus pembajakan dan juga pencurian. Coba ini adik-adik analisa ya, studi kasus yang pertama. Pada tahun 2013 terjadi pencurian barang-barang berharga di Museum Nasional Indonesia, termasuk artefak-artefak kuno dan budaya yang sangat penting. Pelaku mencuri barang-barang tersebut dan menghilang. Pertanyaan etisnya, bagaimana etika mempengaruhi penilaian
atas tindakan pencurian yang merampok warisan budaya dan juga sejarah negara tersebut. Kira-kira bagaimana pendapatnya adik-adik? Ini studi kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua, ini Indonesia telah lama berjuang melawan pembajakan dalam industri musik dan film. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi pembajakan, masalah ini masih ada. Pertanyaan etisnya, bagaimana etika mempengaruhi pandangan tentang pembajakan hak cipta dalam budaya populer di Indonesia dan apa dampak ekonominya? Nah, ini tolong dijawab ya. Studi kasus yang ketiga, pencurian lahan dan deforestasi telah menjadi masalah yang signifikan di Kalimantan dengan perusahaan-perusahaan yang mengambil tanah secara ilegal untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit ini. Nah, bagaimana etika ini mempengaruhi perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat dalam kasus pencurian lahan dan deforestasi? Nah, ini coba adik-adik jawab, ada 3 pertanyaan ini. Jadi kesimpulannya etika itu memiliki etika memiliki peran penting dalam membentuk hukum, terutama dalam konteks masalah pencurian dan juga pembajakan. Rawan sekali karya-karya kita itu dibajak gitu. Jadi bahkan di zaman yang sekarang ya kita upload kalau nggak ada watermarknya gitu. Apalagi karya-karya digital. Makanya kalau misalnya adik-adik pakai font, paling aman pakai yang free commercial use gitu. Adanya di misalnya di Google Font. Karena kalau misalnya downloadnya di Davon, dibaca itu baik-baik, bisa nggak untuk dijual fontnya, bisa nggak untuk tulisan logonya gitu. Rawan sekali kita, karya-karya kita, terutama produk-produk IT seperti itu. Nah, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana etika. Nah, jadi kita hari ini belajar apa? Etika itu mempengaruhi pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan hukuman dalam kasus-kasus yang ada di studi kasus itu, gitu. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar atau di grup WA. Terima kasih sudah menyimak. See you.